Baik, perkenalan diri dulu. Nama saya Muhammad Taufik Ramadan, biasa dipanggil Mufid. NIM saya 1502209. Saya merupakan mahasiswa Teknik Sipil Angkatan 22 dan saya pada kegiatan MBKM ini termasuk dalam tim Quality Control atau tim QC. Sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 1. Pertanyaan pertama, bagaimana gambaran umum proses pekerjaan dari awal sampai akhir pada kegiatan MBKM saat ini? Secara umum, proses pekerjaan membangun sekolah pada kegiatan MBKM ini dapat dilihat pada bagian berikut. Yang pertama, ada pekerjaan persiapan. Yang termasuk ke dalam pekerjaan persiapan itu adalah 1. Pekerjaan pembersihan. Termasuk di dalamnya itu menebang pohon, membabat tanaman kecil, dan membuang sampah-sampah hasil pembersihan tersebut. Kemudian yang kedua, ada pekerjaan pengukuran. Terus yang ketiga, ada pekerjaan pembuatan gudang bahan material. Di sini, ini tidak perlu karena gudang bahan material yang digunakan yaitu kamar mandi dari sekolah yang tidak terpakai. Kemudian yang keempat, yaitu foto, kedatangan, dan kondisi material. Yang kelima, ada pekerjaan pembuatan pagar sentra proyek. Dan yang keenam, ada pekerjaan pengadaan air dan listrik yang diperuntukkan untuk menunjang keberlangsungan proyek. Lalu yang kedua, yaitu pekerjaan struktur bawah. Yang termasuk dalam pekerjaan struktur bawah diantaranya itu 1. Pekerjaan pondasi tapak, 2. Pekerjaan pondasi menerus, dan 3. Pekerjaan slope. Kemudian yang ketiga yaitu pekerjaan struktur atas, yang termasuk ke dalam pekerjaan struktur atas diantaranya itu 1. Pekerjaan kolom utama, 2. Pekerjaan kolom praktis, dan 3. Pekerjaan balok, serta yang keempat pekerjaan atap. Yang keempat yaitu pekerjaan arsitektural, yang termasuk di dalamnya itu 1. Pekerjaan pintu, jendela, dan ventilasi, 2. Pekerjaan lantai, 3. Pekerjaan dinding, 4. Pekerjaan plafon, dan 5. Pekerjaan pengecatan. Lalu yang kelima ada pekerjaan MEP, yang termasuk dalamnya itu pekerjaan instalasi listrik dan pekerjaan sistem tata udara dan pengawaan. Lalu yang keenam yang terakhir yaitu pekerjaan finishing. Timeline dari pengerjaan konstruksi berdasarkan real time dapat dilihat dari infografis berikut. Yang pertama, pekerjaan persiapan dilakukan pada tanggal 16 sampai dengan 18 Maret. Kemudian, pekerjaan struktur bawah dilakukan dari tanggal 18 Maret sampai tanggal 8 April. Lalu, pekerjaan struktur atas dilakukan dari tanggal 15 April sampai dengan tanggal 8 Juni. Namun, untuk pekerjaan arsitektural, MEP, dan finishing itu masih belum terdata, jadi masih belum bisa ditampilkan pada infografis. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, apa positioning keterlibatan individu pada pelaksanaan kegiatan MBKM? Sederhananya, dalam kegiatan MBKM ini, saya terlibat atau termasuk ke dalam tim Quality Control atau QC. Tugasnya seperti apa? Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, apa saja peran, lingkup tugas, serta kapan saja periode keterlibatan individu selama kegiatan MBKM? Sebagaimana disebutkan sebelumnya, saya berada di tim QC selama pelaksanaan kegiatan MBKM berlangsung. Peran saya di dalam tim QC ialah untuk membantu melakukan pengawasan selama keberlangsungan proyek sekolah ini. Lalu, untuk lingkup tugas saya sebagai anggota tim QC ialah melakukan perencanaan terkait pengawasan dan quality control di seluruh proses pelaksanaan kegiatan MBKM ini, baik itu saat akan mulai, saat sedang berlangsung, dan ketika sudah selesai. Dan terakhir, menurut timeline, periode keterlibatan saya selama kegiatan MBKM berlangsung ialah ketika dilakukannya pekerjaan persiapan dan pekerjaan struktur atas. Dengan total, saya mengawas adalah 3 kali. Untuk rinciannya adalah sebagai berikut. Waktu pengawasan saya yang pertama yaitu pada tanggal 17 Maret, yaitu pada pekerjaan persiapan. Kemudian waktu pengawasan yang kedua ialah pada tanggal 14 Mei, ketika pekerjaan struktur atas, yang juga sama ketika saya melakukan pengawasan yang ketiga, yaitu pada tanggal 18 Mei. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan keempat, kira-kira wawasan dan pengalaman baru apa saja yang diperoleh selama kegiatan MBKM ini? Wawasan baru yang saya peroleh ialah bagaimana caranya membaca gambar teknik dengan benar, serta bagaimana saya juga mempelajari satuan-satuan baru dalam menghitung jumlah material, misalnya Angle, yaitu 3 meter kubik, serta nama-nama material dan alat yang menurut saya juga baru pertama kali saya dengar, seperti hebel, kikir, angkur, kalbon, dan kawat benderat. Lalu, untuk pengalaman baru yang saya peroleh ialah pengalaman ketika merasakan kehidupan di tempat yang terpencil dan jauh dari akses ke jalan yang besar. Selain itu,
pengalaman melakukan pengawasan dan QC juga merupakan pengalaman yang baru dan sangat berkesan. Bahkan ketika saya dan teman pengawas lain diminta untuk membeli keperluan material yang kurang, sangat berasa sekali bahwa tidak ada yang namanya perbedaan kedudukan antara mahasiswa dengan tukang yang kerja di sana. Siapa yang punya waktu lebih harus ikut berkontribusi agar pengerjaan pada hari itu bisa selesai sesuai dengan timeline yang direncanakan. Lalu, untuk pertanyaan yang kelima, kira-kira apa kontribusi konkret individu dalam menghadapi tantangan yang dialami selama kegiatan MPKM? Tantangan tentu ada, misalnya ban bocor di tengah jalan, material dan peralatan yang kurang dan perlu dibeli secepatnya, bensin yang hampir habis, gambar teknik yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dan masih banyak lagi. Namun, di sini salah satu kontribusi konkret yang bisa saya ceritakan ialah ketika melakukan pengawasan yang pertama dan kedua, yaitu saat tukang di lokasi proyek sedang kekurangan material dan peralatan. Nah, pada saat itu, saya dan beberapa anggota tim yang sedang mengawas perlu menempuh jarak yang cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan material dan alat tersebut karena tidak ada toko bangunan atau toko material yang dekat dari lokasi proyek. Nah, menurut saya hal ini masih masuk ke dalam lingkup tugas tim QC. Kenapa? Karena jika kekurangan material dan alat di lapangan tidak segera diatasi, maka akan berpengaruh juga ke hasil QC pada hari itu. Lanjut ke pertanyaan nomor 6. Kira-kira hikmah apa yang bisa didapatkan oleh individu dari kegiatan MPKM ini? Menurut saya pribadi, hikmah yang saya dapat dari kegiatan MPKM saat ini itu lebih bersyukur. Kenapa? Ya karena sebagai mahasiswa kita itu diberi privilege untuk mendapatkan ilmu yang tidak semua orang bisa dapat. Apalagi untuk masyarakat terpencil seperti pada lokasi MPKM saat ini. Ya mereka boro-boro dapat ilmu terkait teknik sipil. Mungkin mereka lebih cenderung untuk berpikir bagaimana caranya untuk mengisi perut hari ini dan juga besok. Nah, dan dengan ilmu yang didapatkan ini, setidaknya saya dan teman-teman saya bisa memberikan kontribusi ke masyarakat yang membutuhkan, sehingga ilmu ini tidak hanya tertimbun sia-sia saja, namun ilmu ini tuh dapat diwujudkan dalam karya yang nyata. Dalam hal ini, yaitu sebuah sekolah yang bisa bermanfaat untuk menunjang pendidikan anak-anak yang ada di sana. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang ketujuh. Kira-kira saran apa yang bisa diberikan untuk pelaksanaan Sibadas ke depannya? Saran dari saya, mungkin ada baiknya kalau kegiatan MPKM yang berikutnya itu tidak dilaksanakan terlalu jauh dari domisili ya, yaitu dari kota Bandung. Kenapa? Dengan meninjau kesibukan kita sebagai mahasiswa, hal ini dirasa cukup menguras banyak waktu dan tenaga untuk sekali perjalanan mengawas ke sana. Bukan berarti kita menutup mata dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan di sana. Namun, jika ada masyarakat dengan kondisi yang sama di dekat kita, kenapa kita tidak mengutamakan yang lebih dekat dulu? Gitu. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga dapat tersampaikan dengan sejelas-jelasnya. Saya Mufid, pamit undur diri. Terima kasih.